Kartu Indonesia Pintar sudah bisa di-download. Ini dia manfaatnya yang harus kamu tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Rahman. Di video kali ini kembali saya memberikan informasi terkait Kartu Indonesia Pintar. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung maupun yang sudah sering bergabung di channel gue Rahman, tetapi belum sempat klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pembahasan kita pada video kali ini. Baik teman-teman, jadi kali ini saya kembali memberikan update terkait laman PIP, khususnya teman-teman yang mempertanyakan terkait KIP digital. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih fungsi dari KIP digital ini, serta informasi ini saya sampaikan untuk teman-teman yang ingin mendownload KIP digitalnya sekarang sudah bisa di-download. Tetapi sebelumnya teman-teman wajib untuk menyimak informasinya sampai selesai agar teman-teman memahami apa sih fungsi dari KIP digital dan bisa digunakan untuk apa saja. Oke, kita langsung saja lanjut ke pembahasannya. Baik, kita lanjut ke pembahasannya teman-teman terkait kartu PIP atau KIP digital khusus teman-teman penerima program Indonesia Pintar ini. Jadi kabar baiknya, alhamdulillah KIP digital ini sudah bisa di-download. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, ada baiknya buat teman-teman yang baru bergabung dan belum pernah nih melakukan pengecekan, maupun teman-teman yang sudah pernah melakukan pengecekan dan ingin mengetahui update per tanggal hari ini untuk mengetahui status PIP teman-teman, maka teman-teman bisa mengunjungi laman pip.kemendikdasmen.go.id dan langsung cek penerima PIP untuk mengetahui update terbaru hari ini. Jadi teman-teman di sini saya akan jelaskan detail terkait Kartu Indonesia Pintar ini dan apa saja sih fungsi dari Kartu Indonesia Pintar yang teman-teman miliki. Jadi sebelumnya buat teman-teman yang belum melakukan pengecekan, ada baiknya melakukan pengecekan dengan menyediakan NISN, kemudian NIK dan memasukkan hasil perhitungan dan langsung klik cek penerima PIP untuk mengetahui hasilnya apakah terdaftar atau tidak sebagai penerima PIP. Baik, kita lanjut teman-teman terkait apa sih sebenarnya fungsi dari Kartu Indonesia Pintar ini, baik dalam bentuk fisik maupun teman-teman yang 2 tahun terakhir ini yang hanya kebagian KIP digital saja. Jadi seperti inilah tampilan KIP digital yang sekarang ya, yang berupa digital. Di sini ada nomor KIP, kemudian ada nama siswa, ada NISN, ada NIK-nya juga serta tahun terbit, dan dipastinya di sini lengkapi dengan barcode. Jadi fungsi barcode ini teman-teman di sini sudah dijelaskan. Yang pertama untuk mengetahui apakah KIP teman-teman ini masih berlaku atau tidak, teman-teman bisa memindai barcode ini. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kemudian fungsi pertama dari KIP ini, teman-teman bisa menggunakan KIP ini seleksi masuk sekolah. Jadi ada namanya jalur afirmasi khusus teman-teman yang termasuk sebagai keluarga dari kurang mampu, baik penerima PKH, BPNT, kemudian teman-teman yang punya KIP maupun BPJS Kesehatan dari PBI, maka teman-teman bisa memilih masuk sekolah jalur afirmasi seperti itu. Dan salah satunya yaitu menggunakan KIP ini bisa digunakan untuk seleksi masuk jalur afirmasi. Dan ini dia teman-teman beberapa peserta didik yang menggunakan jalur afirmasi untuk masuk sekolah. Bisa dilihat ya di sini teman-teman, jalur PPDB-nya yaitu menggunakan jalur afirmasi. Jadi teman-teman jangan lupa untuk KIP digitalnya itu bisa di-download agar teman-teman yang nantinya mau masuk sekolah bisa menggunakan KIP ini sebagai salah satu persyaratan masuk sekolah dengan memilih jalur afirmasi. Kemudian ada lagi nih fungsi kedua dari Kartu Indonesia Pintar ini.
Dengan memiliki KIP ini, teman-teman bisa diusulkan nih sebagai penerima program Indonesia Pintar di sekolah yang sekarang. Contoh teman-teman dari SD ke SMP atau SMP ke SMA maupun SMK, dengan memilih jalur afirmasi, teman-teman menyertakan KIP-nya, maka teman-teman bisa diusulkan untuk dapat program Indonesia Pintar. Sebagai contoh nih teman-teman, di sini ketika kita akan mengusulkan peserta didik untuk dinyatakan layak PIP, di sini ada pertanyaan apakah peserta tersebut penerima KPS atau PKH, kemudian di sini juga apakah punya KIP. Nah, teman-teman yang punya KIP sisa langsung diklik iya. Kemudian di sini juga apakah peserta didik tersebut layak mendapatkan PIP, kita bisa klik iya. Kemudian di sini akan ada alasan-alasannya, salah satunya siswa miskin atau rentan miskin, kemudian ada alasan-alasan lainnya yang bisa kita sesuaikan dengan alasan peserta didiknya. Jadi teman-teman yang punya KIP, jangan lupa teman-teman melampirkan KIP-nya pada saat teman-teman daftar sekolah, sehingga teman-teman bisa masuk jalur afirmasi, kemudian bisa diusulkan dapat PIP juga. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih teman-teman yang nonton video ini, apakah melampirkan KIP-nya pada saat lanjut jenjang atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar jika ya, beserta asal daerahnya ya teman-teman, biar kita ketahui bahwasanya ada dari teman-teman daerah ini yang telah melampirkan KIP-nya pada saat melakukan pendaftaran masuk sekolah. Jadi ini dia beberapa yang harus dilengkapi juga. Jadi pastinya teman-teman akan menyetor kartu keluarga, sehingga pihak sekolah atau operator dari sekolah tersebut sisa melakukan penginputan data orang tua serta penghasilan orang tuanya. Jadi teman-teman jangan lupa dilengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan untuk masuk sekolah maupun teman-teman yang ingin mendapatkan PIP pada saat lanjut jenjang. Kemudian kita lanjut. Jadi di sini saya akan memasukkan salah satu peserta didik agar teman-teman bisa praktekkan cara mendownload KIP-nya ya. Jadi kita masukkan NISN-nya dulu di sini. Ini sudah saya lengkapi, lanjut kita klik cek penerima PIP. Adapun hasil pencariannya bisa dilihat ya teman-teman pada tanggal 18 Juni dia nominasi maupun pemberian 2024. Kemudian untuk mendownload KIP digitalnya bisa kita fokus di bagian sini teman-teman yang saya tandai ini. Di sini sudah ada bacaan download, jadi saya tekankan kembali untuk orang tua siswa maupun siswanya sendiri yang sedang menonton video ini, jangan lupa klik download ini untuk menyimpan KIP digitalnya. Jadi KIP ini bisa dicetak sendiri atau teman-teman simpan filenya. Jadi ketika dibutuhkan, teman-teman sisa langsung mencari filenya untuk keperluan sesuai kebutuhan masing-masing. Jadi jangan lupa teman-teman silahkan di-download KIP-nya sekarang juga untuk menyimpan. Jadi pada saat laman PIP error seperti kemarin tidak bisa ditemukan pada saat melakukan pengecekan, teman-teman sudah menyimpannya. Jadi silahkan teman-teman simpan dan download sekarang juga. Nah, buat teman-teman yang sudah melakukan pencetakan maupun mendownload, silahkan tulis di kolom komentar siapa saja yang sudah download KIP digitalnya per hari ini. Itu dia informasi di video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Yang ada pertanyaan jangan lupa tulis di kolom komentar, tapi jangan lupa subscribe dulu agar notifikasi komentar teman-teman muncul di dashboard Gua Rahman. Dan teman-teman jangan lupa klik tombol like, share informasi ini agar semakin banyak teman-teman yang mengetahui informasinya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.